Profesi. Ya, Bu, bentar. Nama lengkapnya nggak usah inilah ya, Dinas Peternakan Provinsi gitu aja lah ya. Nah, ya gitu aja. Awal mula di kejadian ini, kami mendapatkan informasi dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat terkait adanya kejadian kasus di Wonogiri, terkait adanya kejadian penyakit yang melebihi kejadian PMK. Setelah di aduh, astagfirullah, kenapa saya tidak bisa konsentrasi begini? Pindah. Background orangnya banyak rokok juga. Batin aja, orangnya sapi aja. Kak dulu. Ya kok kieu. Untuk bari rokok, asip. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Halo guys, kembali lagi dengan Uncle Iman, Bandar Munding, bukan kaleng-kaleng. Hahaha. Nih banyak. Nih. Kayaknya nih pembeli ini kayaknya. Belanja, Bos. Kontrol. 2 ekor mah. Ini ada konfirmasi dari dinas, katanya ada penyakit katanya dari Jawa Timur. Banyak penyakit sih. Dari itu juga penyakit ada ya. Dari mana ini? Dari sini Belanja sapi apa belanja naon ya? sambil kontrol pasar sepi gitu. Dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Desember 2024 bahwa ada kejadian di Wonogiri, kejadian yang melebihi kasus PMK. Setelah di nekropsi terjadi adanya kerusakan paru dan usus yang sangat rusak. Begitu setelah itu ada konfirmasi dari Balai Veteriner Subang, Kementerian Pertanian dan DKPP Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Desember 2024 akan dilakukan desinfeksi dan KIE di pasar hewan pada tanggal 30 Desember 2024. Setelah itu kami mendapatkan juga laporan dari beberapa peternak ada kejadian yang PMK walaupun tidak seperti yang diceritakan dari kejadian di Wonogiri, tetapi kami sangat respon cepat. Begitu ada laporan kami langsung ke lapangan untuk melakukan antisipasi seperti itu. Bu, untuk yang di Purwakarta temuannya di kecamatan mana aja, Bu? Menurut laporan kami baru mendapatkan laporan dari Tegalbaru dan Kecamatan Bojong. Hari ini kami mendapatkan laporan hari Sabtu kemarin. Kami dan Sukasari kami langsung melakukan antisipasi ke Sukasari, dan hari ini kita langsung akan melakukan antisipasi dan pencegahan pemberantasan di Kecamatan Tegalwaru dan Bojong setelah melakukan pengawasan lalu lintas di pasar hewan ini. Sejauh ini sudah ada informasi ada ditemukan hewan yang mati atau sapi yang mati belum, Bu? Pada tanggal sebelum tanggal 30, tanggal 28 berarti ada kejadian di luar pasar hewan, di pasar milik perhutani itu ada kejadian kematian mendadak sapi. Tetapi kami masih melakukan pemeriksaan laboratorium dengan Balai Veteriner Subang. Jadi tetapi informasi dari peternak juga ini ada kecenderungan diracun juga. Jadi kami masih menunggu hasil valid dari Kementerian Pertanian Balai Veteriner Subang. Untuk pasokan ke pasar hewan sendiri, Bu? Yang mengeluh sepi itu gimana, Bu? Ya, pemasukan ternak ke pasar hewan Cicawareng saat ini memang sangat seperti yang dilihat ya, sangat turun sekali. Hanya yang biasanya kalau menjelang Idul Adha itu bisa mencapai lebih dari 400 ekor, tetapi kita sekarang hanya bisa baru masuk 150 ekor. Itu juga termasuk sapi lokal dan kerbau lokal. Setelah saya tanya dari petugas yang di depan, kami masuk dari Jonggol, itu biasanya dari Lampung juga, sisa dari pasar hewan Jonggol itu sekitar 46 ekor, dan juga dari Lampung itu
sekitaran 26 ekor dari Lampung. Dari Jawa Timur dan Jawa Tengah sementara ini sudah hampir 6 kali pasar tidak ada pemasukan dari daerah sana. Alhamdulillah, semoga lalu lintas dari pasar Jawa Timur dan Jawa Tengah kita bisa stop dulu. Untuk pengawasannya sendiri Bu, untuk pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk ke pasar hewan maupun wilayah Purwakarta seperti apa sih sekarang? Ya, kami seperti yang kami lakukan seperti biasa, kami melakukan pemeriksaan teknis dan administrasi di depan, di pos penjagaan. Kita melakukan secara teknis surat kesehatan hewan dan rekomendasi pemasukan dan juga pemeriksaan fisik. Tahun kemarin kita sudah melakukan vaksinasi PMK dan juga desinfeksi. Tapi untuk tahun ini karena stok vaksin juga tidak ada, jadi kita akan melakukan pemberian vitamin saja. Karena dengan pemberian vitamin kita pastikan, kita harapkan daya tahan tubuh akan semakin meningkat dan virus serta penyakit lainnya dapat diminimalisir. Seperti itu. Stok vaksin habis sejak kapan itu? Sejak tahun kemarin. Biasanya provinsi memang memberikan stok vaksin ke kita di awal tahun. Berarti Jadi belum datang lagi gitu. Karena mungkin jenis vaksin juga dengan jenis penyakit yang ada peningkatan gejala dan genetik lainnya akan juga ada perubahan seperti itu. Oke dok, siap. Baru datang. Untuk dengan kerbau gimana Bu, persamaannya apa sama dengan sapi dengan kerbau? Sejauh ini kan informasi penyakit PMK itu memang menyebar ke sapi, kerbau, domba dan kambing. Artinya kita harus sangat meningkatkan kewaspadaan terhadap beberapa ternak tersebut. Jadi penyakit PMK akan sangat beresiko terhadap ternak sapi, kerbau, kambing dan domba. Tapi yang paling rentan mah sapi ya, bukan kerbau ya, paling rentan. Semua sangat rentan. Apabila dan sangat rentan di saat kondisi ternak tersebut status kesehatannya buruk. Jadi misalnya sangat tua atau sangat muda atau sedang bunting, itu sangat beresiko sekali. Berarti di Jawa udah zona merah lagi ya? Ya, mudah-mudahan menjelang Idul Adha ini cepat kita bisa antisipasi ya, karena musim Idul Adha kan ini sangat momen yang sangat tinggi untuk masyarakat melakukan transaksi penjualan ya. Jadi harapannya ini segera dapat diantisipasi, gitu, tidak menyebar ke daerah lainnya. Oke. Seperti itu. Terima kasih Bu. Dengan Ibu ini ya, Karmila dari Kabupaten Purwakarta nih, dari Dinas Peternakan. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah itulah dari informasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta ya, untuk mengenai penyakit dari sapi dan kerbau katanya ini informasinya, karena ada suatu penyakit dari PMK gitu Pak ya? Jadi penurunan pasokan sapinya juga atau gimana Pak penjualan? Ya, penurunan drastis itu Pak. Ini kan sepi biasanya penuh gitu kan. Sekarang nggak ada pembeli, nggak ada sapinya juga nggak ada gitu kan. Pasar kayak gini. Jadi gimana Pak dengan kondisi seperti ini? Bapak ngeluh? Ya mengeluh lah Pak. Pedagang-pedagang sekarang ya pada ngeluh gitu kan. Tapi banyak yang mati. Tiba belanja dari Lampung atau dari Jember dibawa ke sini sakit mati. Berarti banyak kejadian seperti itu Pak ya? Wah, pokoknya kerugian ada yang nyampe 200 juta. Nah itu tadi dari mana ya, sedang diwawancara oleh para media online ya. Berikut angka juga nih. Kan banyaknya penyakit ya. Jadi penurunan
Kemudian sapi pun agak menurun. Ini gimana Pak informasinya Pak tentang sapi ini? Gablok. Pak, saya wawancara dulu. Wawancara kira. Oh wah. Kumaha sih sapina ya euy teh. Wah. Nah, jadi kumaha penyakitnya teh kumaha teh ceritana. Penyakitnya dadak we. Penyakit mendadak ya. Inilah Bandar Purwakarta ya senior nih. Giginya juga udah habis ini. Nah. Ada kamu Penyakitnya. Ini gimana dampaknya nih dari suatu penyakit ini Pak? Pembelian gimana sepi apa gimana? Pembelian masih ada. Pembelian masih ada aja ya? Masih ada banyak. Oke, terima kasih Pak. Jadi banyak ya yang beli ini. Oke. Jadi kebanyakan sapi ya. Jadi kebanyakan sapinya Pak adanya. Kalau kerbau mah tidak terlalu ya. Masih rame ini. Nah ini suratnya ya. Boleh. Mau kapan? Jumat. Boleh. Ingetin saya ya. Ingetin saya ya. Jumat kita ke Saya pasar. koordinasi juga sama yang ngangon. Ya. Kalau bisa mas sekalian. Oh gitu. Jadi sama ternak kalau ternak gitu yang lain mah, dikumpulin. harus diumumin dulu ya. Sapi Hari dari Jumat kita Lampung ke ini. sana. Jadi yang pertama yang perlu dilakuin sama masyarakat mah pemberian vitamin. Pemberian vitamin ternak yang ada, karena dengan pemberian vitamin otomatis kan imun rada naik tuh, jadi penyakit-penyakit harapannya bisa diminimalisir. Yang kedua, karantina pemisahan ternak lama dan ternak baru. Jadi kalau ternak lamanya 10, ternak barunya 1, yang satunya dipisahin dulu 14 hari gitu. Masih di hutan sekarang di Luwung, benar harus ditarik dulu ke kandang baru bisa di gitu ya. Nanti ya berhadapan ya Dok ya. Ya, hari Sabtu Jumat ya. Insya Allah. Boleh ditanyakan Pak? Boleh ditanyakan. Ini surat dari itu Jonggol. Ini surat dari itunya, dari Lampung ya. Lampung. Ini sapinya sapi Lampung karena dari Jawa Tengah, Jawa Timur udah nggak masuk. Dia dicegah ya. Iya. Karena mungkin sananya juga sedang pada wabah kan, jadi pada mati juga. Tapi kita harus antisipasi dengan adanya ternak murah. Jadi jangan sampai, apalagi jangan beli dari ternak dari yang lokasi wabah. Lokasi informasi dari peternakan dinas peternakan provinsi, lokasi pertamanya adalah di Wonogiri. Jadi jangan sampai beli ternak dulu di sana. Walaupun mungkin yang kita beli itu sehat, tapi kan yang namanya satu kerumunan itu bisa jadi dia sudah terkontaminasi dengan penyakitnya. Mudah-mudahan di sini sehat semua. Amin. Sekarang petugas mau ada yang ngasih vitamin. Oh ada vitamin ya. Petugas ada yang mau ngasih vitamin nanti. Kalau misalnya vitamin ya, bukan vaksin karena sementara vaksin kan kosong. Jadi vitamin dulu. Kalau ada yang mau disuntik vitamin, boleh. Di handle aja ternaknya. bayar nggak? Enggak. Gratis. Gratis. Oh gratis. Bayar. Jadi Vaksin dikasih gratis juga. Gratis. Gratis. vaksin, Kosong ya? vitamin gratis nih. Kita biasanya vaksin di depan kok gratis ya. Bapak Ya tahu? gratis, gratis. Dari dulu gratis. Nih pendapat Pak Amin nih Bandar Purwakarta nih gimana ini dengan adanya suatu penyakit begini Pak?
Ya harus orang-orang harus rajin di kandangnya juga harus rajin bersih, harus bersih. Oh, bersih ya. Kalau misalkan ada barang baru ya itu yang harus dicek, yang baru datang. Yang baru datang perlu dicek, divaksin gitu. apa di ini ya. Bagusnya gitu, jangan dicampurin dengan sapi-sapi yang lama. Gitu. Yang lama. Apalagi kalau misalkan beli dari pasar. Ini untuk kerbau gimana Pak ini untuk kerbau? Sekarang ya masih bagus, masih aman kalau kerbau. Kalau kerbau masih aman ya, masih daya tahan tubuhnya masih bagus itu ya. Emang Yang kebanyakan yang kena sapi. sapi. Berarti sapi yang di kandang ya. Kalau kerbau kan semuanya di liar ya. Di angon ya di luar. Oke. Aman ke bawah. Nah. Ini gimana nih untuk pendapatnya dengan Bos Edi ini? Bos Edi ini. Hasil dari mana Pak? Jadi gimana pendapatnya ini tentang penyakit ini? Bagus-bagus. Masih banyak pembeli ya? Masih banyak. Banget. Alhamdulillah ya masih banyak ya pembeli ya. Layaninya pembeli. Kita masih rame tanggal 23. Terus saya juga titip nih sama bandar-bandar. Yang ke kandang-kandang langsung ya. Ganti baju dulu, mandi dulu gitu. Karena bapak juga bisa jadi penyebar. Jadi bapak bisa di pasar nih. Terus mau nyari ternak di lokalan lah, di peternak. Itu bapak juga harus ganti dulu baju. Nanti dari sepatu, dari baju itu mengeluarkan. Jadi bapak dari pasar mandi dulu baru bisa ke yang lain. Terus dari kandang ke kandang juga. Nah, kayak Pak Haji ayo bos Pak Haji Bos apa lah. Amin. Pak Haji harus pakai baju. Kayak nepukan mantri. Awewe tengah dukutan ya. Orang tua tuh. Ini banyak kandang kata intinya. Ya, berarti mah kandang sih, Bu. Ya, Bu. Bulan orang mah. Ya. Bu, ya banyak kandang sih dulu mah kandang cuma sedikit cuma kandang. Nah itu yang kita susah yang di luar. Dulu mah cuman dua kandang. Istilahnya kalau yang di sini kita kan bisa ngecek ya tiap hari Seninnya. Tapi yang di luar mereka datangnya kan malam. Sementara kita kan tidak ada pos jaga tiap malam karena itu bukan wilayah pasar. Itu nyawa di gini. Nggak bayar juga. Nggak bayar juga. Kita kan sempat komunikasi sama petani. Cuman ini masih pembahasan bersama Kementerian Kehutanan di pusat. Jadi ini sampai sekarang masih belum Masih liar. nggak nyewa. Walau-walau ya, tapi saya nggak tahu. Tapi menurut informasi dari pemerintah. Nah ini jadi informasi dari para bandar Purwakarta katanya. Kalau kerbau masih kuat ya untuk bertahan penyakitnya ya. Kalau sapi itu rentan ya dikarenakan sapi itu di kandang ya. Ini kalau kerbau kan pastinya di angon ya. Oke, transaksi masih. Nah ini transaksi ada ini. Ternyata masih ada transaksi. Ini Pak Haji yang dari Bandung nih. Mana wae Pak Haji? Oh, sapi. Dua. Tak itu isuk keneh Pak meuli sapi. Dasare jangan. Anu eta dua. Oke, segitu aja dari Uncle ya informasinya tentang penyakit yang senglang melanda di daerah Wonogiri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.